Tuhan berbicara dengan banyak cara, meskipun mungkin tidak selalu dalam suara yang keras dan terdengar jelas. Jika kita peka terhadap Roh Kudus, jika kita terbuka dan berserah penuh kepada Tuhan, dan jika kita hidup menjauhi dosa dan kejahatan, kita akan mendengar suaranya dalam hidup kita. Bagi sebagian orang, Tuhan akan berbicara ketika mereka membuka Alkitab dan satu ayat seolah-olah melompat dari halaman. Bagi orang lain, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus, dalam suara yang lembut dan halus yang terus melekat dalam hati. Dan bagi sebagian lainnya, Tuhan dapat berbicara melalui mimpi. Inti dari semuanya adalah, apakah kita peka terhadap suara Tuhan? Apakah kita hanya mencari suara guntur dari langit, atau kita juga bersedia mendengar suara lembut yang berkata, "Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja," bahkan saat keadaan tampak tidak baik? Apakah kita peka terhadap suara hati nurani yang mendorong kita untuk tetap percaya ketika kita sedang berjuang dengan keraguan? Mungkin engkau sedang mengalami masa sulit di pekerjaan atau keuangan. Namun saat membuka Alkitab dan membaca Lukas 12 ayat 24, engkau menemukan firman yang berkata, "Pandanglah burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian dipelihara oleh Allah. Betapa jauhnya nilaimu melebihi burung-burung itu." Itu adalah Tuhan yang sedang berbicara melalui firman-Nya. Ketika engkau mendengarkan doa ini dan menjalani harimu, peka terhadap suara Tuhan. Peka terhadap dorongan dalam hatimu, kepada tarikan lembut dalam rohmu. Jangan biarkan hatimu menjadi keras atau dingin terhadap perkara-perkara Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Tuhan Yesus, Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kami." Dalam Yohanes 8 ayat 12 Engkau berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu adalah kudus. Tuhan, aku berdoa, jadilah terang dalam hariku ini. Jadilah terang dalam hidupku. Biarlah terang-Mu menyinariku hari ini dan melindungiku, melindungi keluargaku, melindungi orang-orang yang kukasihi. Tuhan Yesus, berjalanlah bersamaku hari ini. Kami memuji nama-Mu, karena firman-Mu berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Terima kasih, Tuhan, karena kami boleh mengenal-Mu sebagai sahabat dan sebagai Bapa. Sahabat yang lebih dekat dari seorang saudara. Tolong aku, Tuhan, agar aku makin peka terhadap firman-Mu setiap kali aku membaca Alkitab. Hari ini, saat aku membaca firman-Mu, aku mohon, berbicaralah kepadaku. Sampaikanlah firman yang aku butuhkan. Aku berdoa agar aku menjadi peka terhadap suara Roh Kudus, bahkan ketika Engkau berbicara dalam suara yang lembut. Biarlah aku sadar dan waspada terhadap suara-Mu. Ya Tuhan, Bapa, kadang kami mendengar banyak suara yang saling bertentangan dalam pikiran kami. Kadang suara negatif dari orang lain terlalu lama tinggal dalam hidup kami. Aku berdoa, di saat-saat seperti itu, Engkau yang menyering pikiranku dan telingaku, agar suara-Mu mengalahkan semuanya. Biarlah suara-Mu menjadi satu-satunya yang menarik perhatianku. Biarlah suara-Mu menjadi satu-satunya yang berkuasa dalam hidupku. Firman-Mu berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Hari ini, Tuhan, aku memilih untuk mendengar suara-Mu.
Aku berdoa agar Roh Kudus menolongku mengenali suara Tuhan. Tolong aku mendengar suara-Mu, Tuhan. Tolong aku agar peka terhadap suara kasih, suara bimbingan, suara pengajaran dari-Mu, suara yang menuntunku melewati lembah dan air yang dalam. Sekarang, Tuhan, aku berdoa dan menolak setiap suara musuh. Aku melawan suara kebingungan, suara yang ingin menyesatkanku. Berikan aku roh pembedaan, agar aku tidak tertipu oleh si jahat. Aku menyatakan dan mendeklarasikan bahwa setiap suara yang menabur benih keraguan, benih depresi, atau rendah diri tidak akan berkuasa atasku. Aku tolak setiap suara yang berasal dari musuh, setiap suara yang mengucapkan kutuk atas keluargaku. Semuanya dikalahkan oleh darah Yesus Kristus. Suara manapun yang tidak berasal dari Tuhan dan tidak sejalan dengan firman-Nya, tidak memiliki kuasa, tidak punya kendali, tidak memiliki pengaruh atas diriku dan keluargaku. Aku tolak setiap kata perlawanan dari si jahat. Dalam nama Yesus, Tuhan, lindungilah aku dengan darah-Mu yang berharga. Bapa, tuntunlah dan arahkan langkahku hari ini. Jadikan aku seperti domba yang mengenal suara gembalanya dan dikenal olehnya. Berbicaralah dalam hatiku, agar aku dapat mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang berdasarkan nasihat ilahi dan bijaksana. Berbicaralah melalui firman-Mu, ya Tuhan. Berbicaralah melalui Roh Kudus, agar rohku dikuatkan dan diperbarui. Bapa, ingatkan aku tentang firman-Mu dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkanku bahwa segala yang kuinginkan dan kuharapkan akan Engkau tambahkan saat aku mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Saat aku khawatir atau cemas, atau di masa-masa aku gelisah, biarlah Roh Kudus mengingatkanku akan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bahkan ketika aku merasa kekurangan, atau merasa tidak memiliki cukup, biarlah aku diingatkan akan firman-Mu dalam Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan Yesus, aku juga berdoa untuk perkataanku. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulutku adalah kata-kata yang baik, yang membangun dan menguatkan orang lain. Biarlah perkataanku berkenan kepadamu, penuh kasih karunia dan dibumbui dengan garam. Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doaku. Teruslah berbicara kepadaku dengan cara apapun yang Engkau kehendaki. Roh Kudus, tolong aku agar hatiku tetap lembut dan peka terhadap suara Tuhan. Biarlah aku selalu peka terhadap perkara-perkara Tuhan. Aku berdoa agar hatiku senantiasa menyerah penuh kepadamu, ya Tuhan. Singkirkan segala hal yang mencoba mengeraskan hatiku. Singkirkan semua yang berusaha menghalangi penyerahanku kepada Yesus Kristus. Sebaliknya, aku mohon agar Engkau menyalakan api dalam diriku, kerinduan yang mendalam untuk mengenal Tuhan, mengejar Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan terus hidup dalam persekutuan yang akrab dengannya. Aku memuliakan nama-Mu yang kudus karena Engkau telah mendengarkan doaku. Engkaulah Alfa dan Omega, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kuasa. Menyertailah aku hari ini, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, amin.